Saya pikir hal terburuk yang akan pernah dikatakan ibu mertua saya kepada saya adalah bahwa dia tidak suka cara saya melipat serbet pada acara makan malam keluarga. Saya salah. Apa yang sebenarnya dia katakan dengan lantang di depan seluruh keluarganya, di meja makan yang saya bayar sendiri, di dalam rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri, adalah bahwa dia menyesali hari di mana putranya menikahi saya. Dan dia berencana untuk memperbaiki kesalahan itu. Saya duduk di kepala meja itu dengan segelas anggur merah yang tertahan di bibir, dan saya merasa seluruh dunia miring pada porosnya. Dia tidak mabuk, dia tidak emosional. Dia mengatakannya seperti seorang wanita yang mengumumkan keputusan bisnis. Tenang, terencana, dengan senyum tipis yang menunjukkan bahwa dia telah melatih kalimat ini untuk waktu yang sangat lama. Apa yang belum saya ketahui pada saat itu adalah bahwa dia sudah memulainya. Kesalahan itu tidak hanya sekedar dinyatakan, itu sudah dalam proses. Di belakang punggung saya, dengan kerjasama diam-diam dari suami saya sendiri, sebuah rencana telah disusun selama berbulan-bulan. Sebuah rencana untuk merampas villa saya, mengalirkan pendapatan saya ke rekening yang tidak saya kuasai, dan mengurangi diri saya sepotong demi sepotong menjadi orang yang bergantung di rumah saya sendiri. Pada akhir makan malam itu, saya akan mengetahui bentuk rencana tersebut. Dan pada akhir bulan itu, mereka semua akan tahu apa risikonya meremehkan wanita yang menandatangani cek pembayaran. Nama saya Kirana. Saya berusia 37 tahun dan saya telah menghabiskan sebagian besar dekade terakhir untuk membangun sesuatu yang hanya diimpikan oleh kebanyakan orang. Saya memiliki sebuah firma konsultan, bukan yang kecil, bukan yang sedang berjuang. Sebuah firma dengan 11 karyawan tetap, daftar klien yang mencakup 3 jaringan rumah sakit regional, dan pendapatan tahunan yang melampaui ambang batas 30 miliar rupiah 2 tahun lalu. Saya mengendarai mobil yang saya pilih karena saya menyukainya, bukan karena saya mampu membelinya, meskipun saya mampu. Saya tinggal di sebuah villa di pinggiran barat Lembang, Jawa Barat. 4 kamar tidur, teras yang mengelilingi rumah, taman yang dimulai oleh nenek saya dan telah saya pelihara selama 12 tahun dengan cinta obsesif yang sama yang dia berikan pada setiap mawar dan setiap baris lavender. Villa itu milik saya. Itu milik saya sebelum saya bertemu Aditya, sebelum saya mengucap janji suci, sebelum ibunya pernah menginjakan kaki di dalam pintu depan saya. Saya ingin Anda memahami hal itu dengan jelas karena itu sangat penting bagi segala hal yang menyusul. Saya tumbuh di rumah itu. Nenek saya, Eyang Lastri, membelinya pada tahun 1981 dan menghabiskan 40 tahun mengisinya dengan cahaya, kehangatan, dan keanggunan gigih yang mendefinisikannya. Ketika dia meninggal, dia mewariskannya kepada saya. Bukan kepada orang tua saya, bukan kepada warisan keluarga besar, tetapi secara khusus kepada saya, bersama dengan catatan tulisan tangan yang terselip di dalam akta yang berbunyi, "Ini milikmu Kirana sayang, jaga agar tetap berdiri." Saya berusia 24 tahun ketika saya mewarisinya, dan saya menangis selama seminggu, bukan karena kesedihan semata, tetapi karena beban kepercayaan yang begitu besar. Saya melakukan apa yang dia minta. Saya menjaganya tetap berdiri. Saya memoles ulang lantainya, memperbarui dapur, memperkuat teras belakang di mana kayunya sudah mulai lapuk. Saya menanam lavender baru di sepanjang garis pagar setiap musim kemarau. Varietas yang sama yang dia sukai. Heathcote, ungu tua, warnanya hampir tajam, aromanya memabukkan. Rumah itu memiliki 12 jam dinding yang berbeda ketika dia meninggal, sebuah kebiasaan yang tidak pernah dia jelaskan. Dan saya membiarkan semuanya tetap berdetak, karena suara mereka, detak kolektif yang tidak sempurna itu, terasa seperti sejenis detak jantung yang sudah biasa didengar oleh dinding-dinding itu. Saya bertemu Aditya Pratama di sebuah konferensi di Jakarta 4,5 tahun yang lalu. Dia sedang mempresentasikan panel tentang analitik rantai pasokan.
Saya di sana untuk lokakarya tentang restrukturisasi organisasi. Dia tinggi, bersuara hangat, dengan jenis kepercayaan diri yang mudah yang terbaca sebagai kompetensi, sampai Anda tinggal bersama seseorang cukup lama untuk memahami perbedaannya. Kami makan malam-malam itu dan kemudian makan malam lagi 2 malam kemudian. Dan dalam waktu 6 minggu, dia telah berkendara ke Lembang untuk melihat villa itu dan berdiri di teras saat matahari terbenam sambil berkata, "Aku mengerti sekarang." Saya tidak bertanya apa maksudnya. Saya pikir saya tahu. Saya pikir dia bermaksud dia mengerti mengapa saya mencintai tempat ini. Melihat ke belakang, saya kadang-kadang bertanya-tanya apakah dia memaksudkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Jika dia sudah, tanpa menyadarinya, mulai melihat rumah itu bukan sebagai rumah saya, tetapi sebagai sebuah hadiah. Kami rukun di tahun-tahun awal. Saya ingin mengatakannya dengan jujur. Aditya penuh perhatian, lucu dengan cara yang datar dan bersahaja, dan dia memiliki bakat untuk membuat malam biasa terasa istimewa. Dia akan menyalakan lilin saat makan malam, bahkan ketika kami hanya makan sup. Akan membawakan bunga dari taman sebelum saya sempat memikirkannya. Terkadang akan menarik saya ke teras belakang pada tengah malam, untuk melihat bintang-bintang dengan selimut di bahu kami. Kami menikah secara tertutup di villa dengan 40 tamu dan ansambel musik gesek, dan mawar nenek saya terjalin di lengkungan upacara. Itu adalah hari paling bahagia dalam hidup saya. Ibunya, Ibu Ratna, datang ke pernikahan dari Solo, di mana dia tinggal di sebuah apartemen yang diam-diam dibantu subsidinya oleh Aditya. Dia berusia 61 tahun. Bertubuh kecil, dengan fitur wajah yang tajam, rambut perak yang dia ikat dalam sanggul ketat, dan lemari pakaian yang berhasil terlihat mahal tanpa pernah terlihat modis secara spesifik. Dia mencium kedua pipi saya di resepsi dan mengatakan, "Saya terlihat sangat cantik." Yang dia katakan dengan intonasi tertentu yang berarti, ini adalah hal yang benar untuk dikatakan dan saya sedang mengatakannya. Saya menyadarinya. Saya menyimpannya di laci kecil pikiran saya, di mana saya menyimpan pengamatan yang saya belum yakin harus diapakan. Di tahun pertama pernikahan kami, Ibu Ratna berkunjung 4 kali. Setiap kunjungan berlangsung antara 5 hingga 10 hari, yang dikelola Aditya dengan memberitahu saya sebelumnya bahwa ibunya hanya butuh sedikit waktu untuk merasa terhubung, seolah-olah koneksi yang dimaksud adalah hal yang wajar dan saling menguntungkan. Dia tidak hangat kepada saya. Dia juga tidak bermusuhan. Belum. Dia menempati wilayah tengah yang hati-hati dengan sikap meremehkan yang halus, namun terus-menerus. Bertanya apakah saya yakin ingin menggunakan buku resep itu. Menyarankan agar taman akan terlihat lebih baik jika ditata ulang. Menyebut villa itu sebagai rumah Aditya dalam percakapan, dan mengoreksi dirinya sendiri hanya ketika dia menangkap ekspresi saya. Hal-hal kecil, jenis hal yang bisa diabaikan seorang wanita sebagai rasa terlalu sensitif jika dia ingin menjaga kedamaian. Dan saya sangat ingin menjaga kedamaian. Aditya mengatakan ibunya adalah orang kolot, yang merupakan katanya untuk segala hal tentang ibunya yang membuatnya merasa tidak nyaman untuk diakui. Saya mengiyakan, dan saya menyiapkan tempat ekstra di meja, menuangkannya anggur, dan bertanya tentang kehidupannya di Solo. Aditya telah bekerja selama 3 tahun di sebuah firma logistik menengah bernama Solusi Logistik Nasional ketika kami menikah. Dia adalah analis senior, ahli di bidangnya, disukai oleh timnya, tetapi tidak terlalu ambisius seperti saya. Dia merasa nyaman dengan gajinya, nyaman dengan lintasannya, puas untuk tumbuh perlahan. Saya tidak mempermasalahkan hal ini. Apa yang saya tidak sadari, karena saya belum mengerti apa yang sedang diatur, adalah bahwa sekitar 18 bulan setelah pernikahan kami, saya diam-diam mulai menanggung sebagian besar pengeluaran rumah tangga yang seharusnya dibagi secara adil. Bukan karena Aditya tidak bisa berkontribusi, dia bisa dan memang berkontribusi. Tetapi karena penghasilan saya jauh lebih besar, terasa lebih mudah, lebih baik,
dan lebih pragmatis untuk menyerap kelebihan biaya tersebut. Saya membayar pajak bumi dan bangunan villa. Saya membayar renovasi besar yang kami lakukan pada kamar tamu. Saya membayar 2 penerbangan terakhir Ibu Ratna dari Solo ke Bandung, karena Aditya menyebutkan dengan suara lembut yang dia gunakan saat dia malu bahwa ibunya sedang agak sesak kuartal ini. Saya berkata tentu saja, menyerahkan kartu saya kepadanya, dan tidak memeriksa pola yang terbentuk di sekitar saya. Saya tahu sekarang bahwa inilah tepatnya yang mereka harapkan. Getaran nyata pertama terjadi pada suatu Selasa malam di akhir Februari, sekitar 2 tahun setelah pernikahan kami. Saya pulang larut malam dari pertemuan klien di Surabaya, perjalanan yang melelahkan, dan saya merasa letih hingga ke tulang. Saya masuk melalui pintu depan dan mencium bau masakan orang lain, yang bukan hal aneh jika Aditya yang membuat makan malam. Tetapi aneh dalam karakter spesifiknya. Itu adalah bau khas semur daging Ibu Ratna yang dia buat dengan daun salam dan tanpa garam sama sekali yang tidak pernah saya nikmati. Dia berdiri di depan kompor saya. Dia masuk sendiri dengan kunci cadangan yang disimpan Aditya di laci mobilnya. Itu dia, katanya, berbalik dengan sendok sayur, dan senyumnya adalah senyum yang dia simpan untuk pertunjukan. Lebar, menyambut, sepenuhnya tanpa kehangatan di mata. Aditya bilang kamu akan kelelahan. Ibu ingin memastikan kamu punya sesuatu yang hangat saat pulang. Aditya ada di meja dapur dengan laptop terbuka. Tidak mendongak dengan antusiasme yang seharusnya ada. Hei, katanya. Kejutan, itu bukan malam yang nyaman. Ibu Ratna berbicara sepanjang makan malam tentang biaya iuran lingkungan apartemennya dan tetangga yang tidak dia sukai. Dan Aditya berpartisipasi dalam percakapan ini dengan cara yang lancar, seperti seorang pria yang telah menghabiskan seumur hidup di dalamnya. Saya makan semur itu dan memikirkan tentang mawar di taman, dan menghitung detak jam dan menunggu waktu yang cukup larut agar tidak ada yang mengharapkan saya untuk melakukan apapun selain istirahat. Sebelum dia pergi, dia menginap di hotel dalam kunjungan itu, yang kemudian saya pahami sebagai strategi untuk membuat invasi ke rumah itu terasa sementara dan tidak berbahaya. Dia berhenti di pintu masuk dan melihat sekeliling ruang tamu dengan ekspresi yang saat itu saya belum punya kata untuk menggambarkannya. Menilai, saya akan menyebutnya sekarang, cara seorang penilai melihat sebuah ruangan. Ini rumah yang indah, katanya kepada siapapun secara khusus. Begitu banyak sejarah di dalamnya. Terima kasih, kata saya. Eyang, saya membangun sebagian besar dari apa yang ada di sini. Iya, katanya. Sayang sekali membayangkan rumah ini hanya diam di sini jika sesuatu terjadi. Saya tidak tahu apa maksudnya. Saya bertanya pada Aditya kemudian. Di tempat tidur, apa yang mungkin dia maksudkan dengan itu? Dan dia berkata, dia hanya bicara, Kirana. Dia memang begitu. Dan menarik, saya mendekat dengan cara yang dia lakukan ketika dia ingin menutup sebuah subjek. Dan saya membiarkannya tertutup. Dan saya berbaring dalam gelap, mendengarkan 12 jam dinding berdetak dengan 12 ritme berbeda. Dan saya meyakinkan diri sendiri bahwa saya hanya berimajinasi. Tetapi masalah dengan getaran adalah bahwa mereka tercatat bahkan ketika Anda tidak melihat instrumennya. Selama bulan-bulan berikutnya, pertanyaan menjadi lebih spesifik. Ibu Ratna menelpon telepon rumah. Kadang-kadang di awal sore ketika dia tahu atau tampak tahu bahwa saya akan berada di kantor. Ketika saya pulang dan bertanya pada Aditya tentang telepon itu, dia samar. Hanya kabar-kabaran, katanya. Kamu tahu sendiri dia bagaimana. Saya memang tahu dia bagaimana. Tetapi saya sedang menyusun gambaran tentang sesuatu yang belum saya miliki bingkainya. Pernah saya pulang tanpa diduga pada siang hari karena sebuah rapat dibatalkan dan saya mendengarnya di telepon di ruang kerja dengan pintu hampir tertutup. Berbicara dengan nada rendah dan sengaja yang digunakan orang saat mereka ingin dipahami dengan jelas tanpa terdengar orang lain. Saya mendengarnya berkata, "Belum sekarang, aku hanya butuh lebih banyak waktu." Saya mendengarnya berkata,
Dia tidak akan setuju dengan itu, Bu. Saya berhenti di lorong dengan tangan di dinding dan tas kerja di genggaman saya. Dan saya berdiri di sana selama 3 detik penuh sebelum dia mendengar lantai berderit dan nada suaranya berubah sepenuhnya. Dan dia berkata dengan ceria, "Ngomong-ngomong, aku harus pergi. Sayang, Ibu." Dia membuka pintu ruang kerja dan menatap saya dengan ekspresi yang bertahan kurang dari 1 detak jantung. Sesuatu antara tertangkap basah dan penuh perhitungan sebelum berubah menjadi kehangatan. "Hei, kamu cepat pulang. Rapat dibatalkan." Saya bilang, "Iya." Saya memperhatikan tangannya saat dia membuat roti lapis. Tangannya benar-benar tenang. Itu, lebih dari apapun, membuat saya gelisah. Bulan Maret berganti April. Kunjungan meningkat. Ibu Ratna mulai menginap di villa daripada di hotel. Aditya menyarankan itu lebih masuk akal dan biaya lebih murah, yang sulit dibantah mengingat saya yang membayar, dan sulit untuk tidak diperhatikan sebagai eskalasi diam-diam. Dia adalah tamu yang teliti dengan caranya sendiri. Dia merapikan tempat tidurnya dengan presisi militer. Dia tidak meninggalkan piring di wastafel, tetapi dia bergerak melalui rumah dengan kemudahan seorang pemilik, yang semakin sulit bagi saya untuk abaikan. Dia mengatur ulang barang-barang di ambang jendela dapur 2 kali. Dia memindahkan sebuah lukisan di lorong lantai atas. Dan ketika saya memindahkannya kembali, dia tidak menyebutkannya, hanya memindahkannya lagi 3 hari kemudian. Dia duduk di kursi nenek saya di ruang tamu. Kursi saya berbahan beludru merah marun yang dibawa Eyang Lastri dari rumah ibunya sendiri. Dan yang tidak pernah dalam seluruh kehidupan dewasa saya duduki sendiri karena rasa hormat dan pelestarian. Ibu Ratna duduk di sana setiap malam dengan tehnya dan program televisinya. Saya menyebutkan soal kursi itu kepada Aditya. "Itu kursi Eyang, Adit. Rasanya aneh melihat orang lain di sana." Dia menatap saya sejenak, dan saya mengenali pada saat itu bahwa sesuatu telah bergeser, bukan secara dramatis, tetapi dengan pergeseran lambat yang tidak terasa. "Itu hanya kursi, Kirana," katanya pelan. "Ibu sudah tua, dia butuh kenyamanan." Itulah saat saya mulai memperhatikan lebih dekat. Saya mulai secara diam-diam dan tanpa mengumumkannya untuk menyimpan catatan. Tanggal dan waktu kunjungan Ibu Ratna, isi percakapan telepon yang aneh. Saya melangkap tepi-tepi transaksi keuangan. Saya mulai meninjau dengan lebih teliti, bukan karena ada yang hilang, tetapi karena pada intinya, saya adalah orang yang lebih mempercayai data daripada naluri. Dan saya menginginkan data. Saya mengunduh pernyataan rekening bersama kami selama 3 bulan. Dan duduk di meja kerja saya di kantor dengan pintu tertutup dan memeriksanya baris demi baris dengan stabilo. Dan apa yang saya temukan tidaklah dramatis. Tidak ada pencurian besar, tidak ada penipuan nyata. Apa yang saya temukan adalah pola penarikan kecil. Tunai, ATM, selalu 2 juta rupiah atau 3 juta rupiah. Selalu pada hari-hari yang sesuai dengan kunjungan Ibu Ratna, atau dengan telepon Aditya kepadanya. Secara kolektif, selama 3 bulan, totalnya mencapai 45 juta rupiah. Saya memasukkan pernyataan itu ke dalam map, dan map itu ke dalam laci meja saya yang terkunci. Dan saya pulang dan membuat makan malam dan tidak mengatakan apa-apa. Saya juga mulai dengan sangat hati-hati melacak sejauh mana Ibu Ratna sebenarnya tahu tentang keuangan saya. Ini lebih sulit untuk dikuantifikasi. Tetapi melalui serangkaian percakapan, saya menyadari bahwa dia merujuk pada hal-hal spesifik yang seharusnya tidak dia ketahui. Dia menyebutkan angka pasti dari peningkatan pendapatan firma saya baru-baru ini dalam konteks yang membuatnya terdengar seperti pengetahuan biasa. Dia bertanya dengan ketidakjelasan yang hati-hati tentang apa yang akan terjadi pada villa dalam skenario terburuk. Makan malam di mana semuanya terbongkar terjadi pada hari Minggu ketiga bulan September. Itu adalah ulang tahun Ibu Ratna yang ke-64, dan Aditya telah mengatur makan malam di villa bersama saudara perempuannya, Gita, dan suaminya, Danu, serta teman lama Ibu Ratna,
seorang wanita bernama Ibu Pratiwi yang berkendara dari Solo bersama Ibu Ratna. Aditya telah berusaha keras. Dia menghabiskan seminggu untuk mengatur, memesan catering dari restoran di Bandung yang saya bayar, karena Aditya menawarkan diri dalam semangat perayaan tanpa benar-benar merogoh dompetnya saat tagihan datang. Saya telah membelikan Ibu Ratna hadiah, sebuah shell sutra yang saya pesan dari butik di Paris, karena saya ingin dia tidak punya alasan untuk mengeluh. Saya telah menata meja dengan porselen terbaik dan mawar yang saya potong dari taman. Itu adalah meja yang indah. Itu adalah malam yang indah sampai akhirnya tidak lagi. Kami sudah masuk ke hidangan ketiga ketika Ibu Ratna meletakkan garpunya dengan ketenangan, seseorang yang telah menunggu momennya dan telah memutuskan bahwa momen itu telah tiba. Dia melihat sekeliling meja, pada Gita, pada Danu, pada Ibu Pratiwi, pada Aditya, dan kemudian dia melihat ke arah saya. Ibu ingin mengatakan sesuatu, katanya. Sesuatu yang ada di pikiran ibu. Tentu saja, kata saya, dan saya meletakkan gelas saya karena tangan saya tiba-tiba mengidentifikasi situasi ini sebagai situasi yang tidak membutuhkan memegang barang pecah belah. Ibu sudah berpikir sejak lama, kata Ibu Ratna dengan suara terukur seorang wanita yang sedang berbicara kepada Dewan Direksi, bahwa ibu melakukan kesalahan dalam memberikan restu pada pernikahan ini. Dia berhenti sejenak. Ibu rasa Aditya pantas mendapatkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih selaras dengan apa keluarga kita sebenarnya. Jeda lagi, diatur dengan sempurna. Dan ibu rasa sudah waktunya untuk memperbaiki itu. Meja itu menjadi sangat sunyi. Jenis sunyi yang tidak kosong, melainkan penuh. Penuh dengan semua hal yang tidak dikatakan oleh siapapun. Gita melihat ke piringnya. Danu menjadi tertarik untuk mengisi ulang gelas airnya. Ibu Pratiwi, saya perhatikan, terlihat tidak terkejut. Aditya melihat ke arah meja, bukan ke arah saya, bukan ke arah ibunya, melainkan ke arah kain meja putih, ke arah yang benar-benar kosong. Saya tetap diam. Saya adalah orang yang diam saat hal-hal menjadi berbahaya. Saya menarik napas melalui hidung, dan saya mendengar jam dinding berdetak, dan saya melihat suami saya yang masih menatap kosong. Dan saya mengerti dengan kejelasan bahwa ini bukan kejutan baginya. Dia sudah tahu ini akan datang. Kualitas diamnya tidak kaget, tidak ngeri, hanya menunggu, memberitahu saya lebih banyak daripada apapun yang dikatakan Ibu Ratna. Begitu ya, kata saya. Dan suara saya datar, tidak hangat, tidak dingin. Dan seperti apa rupa memperbaikinya menurut pandangan ibu? Ibu Ratna tersenyum. Senyum seorang wanita yang lega karena bertemu dengan pertanyaan praktis daripada air mata. Yah, katanya, ada beberapa pengaturan yang bisa dibuat mengenai properti dan aset lainnya, yang akan membuat transisi, jika itu terjadi, jauh lebih mudah dikelola untuk semua orang. Dia memberi isyarat samar ke arah ruangan, ke arah rumah, ke arah dinding nenek saya. Dan di sanalah seluruh rencana terlihat akhirnya secara keseluruhan. Dia tidak berbicara tentang kebahagiaan Aditya atau kesucian pernikahan. Dia berbicara tentang villa. Dia berbicara tentang transisi yang dia harapkan akan memberinya keuntungan. Dia berbicara tentang rencana yang sudah dia bangun, dan sekarang di makan malam ulang tahun yang saya atur dan bayar, menyajikannya sebagai proposal yang masuk akal di atas porselen halus dan mawar dari taman nenek saya. Aditya, kata saya, masih dengan suara datar yang sama. Dia akhirnya menatap saya. Matanya penuh permintaan maaf dan sedikit rasa takut. Aditya, kata saya lagi, apakah kamu tahu dia akan mengatakan ini malam ini? Jeda yang menyusul berlangsung 4 detik. Saya menghitungnya. Dalam 4 detik itu, saya melihatnya membuat keputusan untuk berbohong dan kemudian membatalkannya, dan kemudian akhirnya menghela napas. Kami sudah membicarakannya, katanya, tentang beberapa opsi. Opsi apa, Aditya? Dia tidak bisa menatap saya.
Itu adalah luka sejati pertama malam itu. Bukan apa yang dikatakan Ibu Ratna, yang keterlaluan namun bisa dikelola. Tetapi kenyataan bahwa Aditya tidak bisa menatap saya. Ada kemungkinan, katanya akhirnya pada serbet di pangkuannya, untuk merestrukturisasi beberapa hal. Properti ini hanya atas namamu, yang menciptakan komplikasi tertentu, terutama jika dia berhenti, lalu mulai lagi. Ibu punya beberapa tantangan finansial sekarang, dan kami pikir jika villa ini atas nama kita berdua, itu mungkin memberi kita opsi untuk meminjam dana jaminan jika kita butuh. Jika dia butuh. Jika Ibu Ratna butuh, kata saya. Aditya tidak mengatakan apa-apa. Dan sisanya, katakan semuanya. Itu keluar sepotong demi sepotong. Gita juga terlibat. Dia dan Danu rupanya telah mendiskusikan skenario di mana villa ini dijaminkan ulang ke bank dengan Ibu Ratna terdaftar sebagai salah satu penerima manfaat dari ekuitas yang dihasilkan. Aditya telah berbicara dengan pengacara, bukan pengacara saya tetapi yang lain, tentang proses menambahkan pemilik bersama ke akta yang sudah ada. Dia telah bertanya tanpa sepengetahuan saya tentang nilai taksiran properti saat ini. Dia telah melakukan semua ini selama berbulan-bulan dengan hati-hati di celah-celah waktu ketika seseorang cukup mempercayainya untuk tidak memeriksa. Berapa lama? Tanya saya. Berapa lama, Aditya? Dia meletakkan serbetnya di meja. Sekitar 1 tahun, katanya. 1 tahun. 12 bulan. Pagi hari Minggu dan malam-malam di teras, dan belanja kebutuhan sehari-hari, dan makan malam bisnis. Semuanya berjalan berdampingan di bawah rencana terpisah yang tidak ada hubungannya dengan cinta. Dan segalanya berhubungan dengan rumah nenek saya dan nilainya. Sesuatu terjadi di dada saya. Bukan panas. Apa yang datang adalah kebalikannya. Ketajaman dingin seperti air yang membeku di kolam yang tenang. Saya mengenalinya. Saya pernah merasakannya sekali sebelumnya, bertahun-tahun yang lalu. Di ruang rapat di mana seorang mitra bisnis mencoba mendepak saya dari perusahaan saya sendiri. Dan saya duduk di depannya dengan tangan terlipat dan suara yang benar-benar tenang dan saya berkata, "Anda telah membuat kesalahan perhitungan yang signifikan." Terima kasih, kata saya, karena telah berterus terang. Ibu Ratna berkedip. Itu bukan respons yang diharapkan. Saya akan pergi menelepon sebentar, kata saya. Saya harap kalian tetap di meja ini. Saya berdiri, merapikan gaun saya, dan berjalan ke lorong dengan 12 jam yang berdetak. Saya masuk ke ruang kerja Aditya, ruangan di mana saya pernah mendengarnya berkata, "Belum sekarang, aku hanya butuh lebih banyak waktu." Saya menutup pintu di belakang saya, duduk, dan menelpon pengacara saya. Namanya Santi Puspita. Saya memberitahunya dengan tenang dan sistematis tentang apa yang baru saja saya dengar. Tentang pertemuan dengan pengacara tak dikenal, tentang pemeriksaan akta, tentang percakapan pinjaman ekuitas, tentang penarikan tunai dari rekening bersama. Santi mendengarkan dengan tenang. "Oke," katanya setelah saya selesai. "Pertama, villa itu atas namamu sendiri?" "Iya, selalu begitu." "Oke, inilah yang akan kita lakukan." Dia memandu saya melalui langkah-langkahnya, yang mendesak dan yang strategis. Ketika kami selesai, saya berterima kasih padanya. Santi bertanya, "Kirana, kamu baik-baik saja?" Saya jawab, "Iya." Dan saya sungguh-sungguh. Saya kembali ke meja makan. Mereka semua masih di sana. Ibu Ratna telah mengisi ulang anggurnya. Aditya duduk dengan tangan bersedekap. Gita sedang berbicara dengan Ibu Pratiwi tentang renovasi dengan suara keras untuk menutupi rasa canggung. Saya duduk. Saya mengambil gelas anggur saya. "Saya sudah bicara dengan pengacara saya," kata saya. "Saya ingin kalian semua tahu beberapa hal." Ibu Ratna meletakkan gelasnya. "Villa ini atas nama saya, dan telah begitu sejak 1997,
ketika nenek saya mewariskannya kepada saya. Properti ini akan tetap atas nama saya. Tidak akan ada penjaminan ulang, tidak ada pengaturan kepemilikan bersama, dan tidak akan ada diskusi lebih lanjut mengenai properti saya. Saya menatap Gita. Itu termasuk keterlibatan dari anggota keluarga lain. Saya menatap Aditya. Dan saya akan memisahkan keuangan kita mulai besok pagi. Ini bukan percakapan. Ini adalah fakta yang saya sampaikan kepada kalian. Meja itu sangat sunyi. Saya juga ingin mengatakan, kata saya menatap Ibu Ratna, bahwa saya mendengar Ibu tadi. Ibu menyesali pernikahan ini. Ibu percaya ini adalah kesalahan. Saya akan memberi Ibu hadiah dengan memberitahu Ibu bahwa sekarang saya setuju dengan Ibu. Saya mengangkat gelas saya dan menyesapnya sedikit. Selamat ulang tahun Ibu Ratna. Apa yang terjadi selanjutnya adalah periode konflik yang melelahkan yang berlangsung selama 6 minggu. Kejernihan yang saya rasakan di ruang kerja tidak menghalangi saya untuk terbangun pada jam 2 pagi dengan jantung berdebar kencang dan perasaan mual. Karena menyadari bahwa orang yang berbagi tempat tidur dengan saya telah bekerja melawan saya. Tetapi kejernihan itu nyata dan bertahan. Pagi setelah makan malam ulang tahun, saya pergi ke kantor lebih awal dan melakukan 4 hal. Pertama, saya memisahkan keuangan pribadi saya dari rekening bersama. Kedua, saya memverifikasi dengan Santi bahwa tidak ada perubahan yang dibuat pada atap villa. Ketiga, saya menelpon Solusi Logistik Nasional, tempat Aditya bekerja, dan meminta berbicara dengan Direktur Keuangan, Bapak Bambang. Aditya telah menggunakan posisinya, akses ke catatan keuangan klien, laptop perusahaan, dan email kerjanya untuk melakukan komunikasi terkait skema ini. Konsultasi pengacara di jam kerja, pertanyaan tentang prosedur akta menggunakan email perusahaan. Ini adalah pelanggaran kebijakan perilaku karyawan di perusahaan itu. Ketika saya duduk dengan Bapak Bambang dan memaparkan apa yang saya ketahui, ekspresinya berubah menjadi sangat serius. 4 minggu kemudian, Aditya diberhentikan. Saya tidak mengada-ada atau melebih-lebihkan. Aditya benar-benar menggunakan sumber daya majikannya untuk skema keuangan pribadi. Konsekuensinya proporsional, dan itu adalah kesalahannya sendiri. Konfrontasi kedua terjadi pada minggu ketiga bulan Oktober di dapur villa, ketika Aditya pulang dari apa yang sekarang disebut masa transisi. Dia berdiri di dapur dan menatap saya. Aku ingin bicara, katanya. Silakan, kata saya. Saya sedang membuat sup. Aku membuat kesalahan, katanya. Beberapa kesalahan. Aku tahu itu. Ya, kata saya. Ibu, dia punya cara untuk membujuk. Dan aku berada di posisi di mana aku merasa, berhenti, kata saya. Aditya, aku tidak ingin versi di mana kemampuan membujuk ibumu adalah pemeran utamanya. Aku ingin versi di mana kamu memberitahu aku apa yang sebenarnya kamu putuskan untuk lakukan. Dia diam sejenak. Aku memutuskan untuk membiarkannya terjadi, katanya akhirnya. Aku tidak menghentikannya. Aku berpartisipasi. Ya, kata saya. Kamu melakukannya. Aku minta maaf. Kata itu menggantung di dapur. Tulus namun tidak berguna. Saya memikirkan teras dan bintang-bintang, dan pria yang pernah berdiri di sana berkata, "Aku mengerti sekarang." Saya menyimpulkan bahwa hal-hal itu nyata, tetapi realitas itu berdampingan dengan realitas lain, bahwa dia membiarkan ibunya menyusun rencana untuk merampas rumah nenek saya selama 12 bulan saat tidur di samping saya. Aku tahu kamu menyesal, kata saya. Aku juga tahu bahwa kata maaf tidak bisa mengembalikan 12 bulan itu. Kami makan sup dalam keheningan yang sangat definitif. Setelah selesai, saya berkata, "Aku sudah bicara dengan Santi. Aku ingin kamu pindah pada akhir bulan ini." Dia mengangguk. Dia tidak membantah. Dia pergi pada tanggal 1 November. Dia membawa 3 kotak, laptopnya, dan lampu berdiri dari ruang kerja.
Dia membiarkan jam-jam itu tetap berdetak. Konfrontasi ketiga, yang terakhir dan formal, terjadi 11 hari kemudian di hadapan Santi Puspita dan notaris. Ibu Ratna secara resmi dituntut atas percobaan penipuan properti. Dia setuju untuk melepaskan segala klaim secara permanen, dan setuju untuk mengembalikan uang 45 juta rupiah dari rekening bersama yang telah dia gunakan. Dia juga setuju untuk tidak menghubungi saya lagi. Dia tidak meminta maaf. Saya pun tidak memintanya. Aditya dan saya berbicara lagi beberapa kali. Apa yang bisa saya katakan adalah bahwa pada saat Natal, saya tiba pada pemahaman bahwa pernikahan itu telah berakhir. Bukan karena itu tidak pernah nyata, tetapi karena hal yang nyata itu telah terkikis secara fatal oleh 12 bulan yang dia pilih untuk biarkan terjadi. Kami mengajukan perceraian pada bulan Januari. Musim berikutnya, saat taman mulai tumbuh lagi, saya berada di teras belakang dengan kopi ketika ayah saya menelpon. Dia telah mengetahui segalanya. "Sekarang, bagaimana keadaanmu yang sebenarnya?" tanyanya. Saya melihat ke taman. Lavender mulai tumbuh kembali, ungu tua, bahkan ditunas awal. Pagi itu dingin tapi cerah. Teras yang mengelilingi rumah tetap sama. Papan lantainya memiliki derit familiar yang sama. 12 jam dinding di dalam. Semuanya berdetak. "Aku baik," kata saya. "Bahkan lebih dari baik. Aku merasa menjadi diriku sendiri lagi." Ayah saya tertawa. "Nenekmu pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan," katanya. "Aku tahu," jawab saya. "Dari dialah aku mempelajarinya." Setelah menutup telepon, saya duduk lama sekali. Saya berpikir tentang makan malam itu, tentang porselen dan mawar, dan hadiah ulang tahun yang saya pilih dengan presisi, dan momen ketika semua itu berubah. Saya menyadari bahwa apa yang hilang, pernikahan itu, versi Aditya yang saya cintai, sebenarnya sudah hilang sebelum saya sempat menyadarinya. Apa yang saya peroleh kembali adalah apa yang memang selalu menjadi milik saya. Rumah itu berdiri tegak di sekeliling saya, kokoh, penuh dengan kehadiran para wanita yang telah tinggal di dalamnya dan mencintainya. Kursi nenek saya sudah kembali ke tempat asalnya. Akta itu atas nama saya dan akan tetap begitu. Jam-jam tetap berdetak. Jika seseorang memberitahu Anda bahwa mereka telah melakukan kesalahan, jika mereka melihat kehidupan yang Anda bangun dan rumah yang Anda jaga, dan mereka memberitahu Anda bahwa itu semua adalah kesalahan yang harus diperbaiki, respons yang benar bukan dengan mengecil atau bernegosiasi karena takut. Respons yang benar adalah meletakkan gelas Anda, mengangkat telepon Anda, dan membangun presisi yang mereka harapkan tidak Anda miliki. Mereka menyesali pernikahan itu. Saya memastikan mereka punya alasan kuat untuk menyesalinya. Beberapa rumah Anda bangun, beberapa Anda perjuangkan, beberapa Anda lakukan keduanya. Jaga agar tetap berdiri. Sudah saya lakukan, Eyang. Sudah saya lakukan.